Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang 8 kebiasaan yang bisa menolak datangnya rizki. Dan yang nomor 3, paling tidak disangka. Anda penasaran? Simak terus video ini hingga akhir, agar Anda tidak penasaran. Semua makhluk dalam menjalani kehidupan dunia pasti diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya pun sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar. Rizki bisa jadi berupa materi, harta, kesehatan, istri soleha, suami yang soleh, dan anak-anak yang baik, taat, dan patuh kepada orang tua. Yang harus kita ketahui adalah rizki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus berusaha terlebih dahulu. Ada banyak usaha yang bisa kita kerjakan untuk menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, perlu kita ketahui, ada beberapa kebiasaan yang menurut kita sepele, namun efeknya justru bisa menghambat rizki yang akan datang kepada kita, padahal mungkin kita tidak sadar melakukannya. Oleh sebab itu, mulailah berhati-hati dan koreksi diri apabila beberapa kebiasaan ini masih ada pada diri kita semua. Lalu apa sajakah kebiasaan sehari-hari yang bisa menjauhkan kita dari rizki? Yang pertama, materialistis. Kebiasaan materialistis atau mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang ternyata menjadi suatu sikap yang bisa menolak rizki. Orang yang memiliki sikap materialistis biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan seperti dirinya. Sementara itu, mereka akan memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat hambanya dari seberapa banyak kekayaannya dan seberapa besar harta bendanya. Akan tetapi, Allah memandang hambanya dari segi keimanannya. Kebiasaan bersikap materialistis dapat membuat manusia mendewakan harta di atas segala-galanya. Hal ini tentu saja bisa menjerumuskan manusia tersebut pada syirik, yakni salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum benar-benar bertobat dari kesyirikannya. Oleh karena itu, hindarilah kebiasaan menilai segala sesuatu dari segi kekayaan dan barang-barangnya, sebab akan menjadikan diri kita sombong dengan apa yang kita punya. Sedangkan kita tahu Allah sangat membenci hamba-hambanya yang menyombongkan diri. Yang kedua, kebanyakan mengeluh. Hal ini mungkin tanpa kita sadari sering melakukannya. Padahal kebiasaan tersebut bisa menjauhkan kita dari rizki yang akan datang kepada kita. Mengeluh berarti kita tidak puas dengan apa yang kita dapatkan dan kita miliki. Yang akibatnya kita akan jauh dari rasa syukur kepada Allah. Padahal kita semua tahu syukur adalah jalan Allah memberikan rizki kepada kita. Oleh sebab itu, mulailah bersyukur sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil yang kita dapatkan hari ini. Dan yakinlah jika kita bersyukur hari ini, insya Allah esok hari Allah akan memberikan lebih kepada kita. Yang ketiga, berlebihan dalam mengejar duniawi. Dunia memang senantiasa menawarkan kenikmatan bagi penghuninya. Kenikmatan tersebut terkadang bisa membawa kita lebih mudah diperdaya dan lupa bersyukur serta lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia dan lupa menabung amal kebaikan untuk akhirat kelak, maka insya Allah rizki yang datang kepada kita akan terasa sangat sulit. Dan kebiasaan yang demikian ini menjadi salah satu hal yang tanpa disadari bisa menolak rizki. Bagaimana Allah akan memberikan rizkinya kepada kita, sementara kita tidak pernah mengingatnya dan mendekat untuk mengerjakan segala perintahnya. Oleh sebab itu, seimbangkan urusan dunia dan akhirat kita terlebih dahulu. Insya Allah, dengan seperti itu, dunia akhirat kita akan kita dapatkan. Yang keempat, makan makanan haram. Makanan haram saat ini tidak hanya sebatas daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Akan tetapi, makanan yang bersumber dari rizki yang tidak halal, dari hasil seperti korupsi, mencuri, nepotisme, dan lain sebagainya. Ternyata mengkonsumsi makanan yang dapat dengan cara haram bisa menjadi salah satu kebiasaan yang tanpa disadari dapat menolak rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh yang tumbuh dengan makanan yang haram maka tidak akan malu untuk melakukan perbuatan yang juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah sangat jelas Allah melarang hambanya memakan makanan yang didapat dengan cara yang haram. Yang kelima, kebanyakan gosip. Bergosip atau bergibah sudah menjadi salah satu kebiasaan yang marak terjadi saat ini. Tidak hanya di kalangan wanita saja, akan tetapi pria pun juga gemar bergosip. Bahkan sampai acara gosip di televisi selalu menarik rating yang tinggi. Hal ini dikarenakan banyak orang yang ingin mengetahui tentang kehidupan orang lain. Ketika kita bergosip itu, artinya kita telah menghabiskan waktu untuk mencela, memperguncingkan kehidupan orang lain. Dan kebiasaan ini merupakan satu tanda bahwa kita sendirilah yang menolak rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada baiknya untuk menghindari kebiasaan bergosip dan mulai memperbaiki diri dengan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, kita menonton televisi, sebaiknya yang kita tonton adalah ceramah, mengikuti kajian, tausiah, dan lain sebagainya yang bisa mendatangkan pahala. Insya Allah dengan begitu rizki kita semuanya bisa jauh lebih lancar. Dan apabila hilaf segeralah mengucap istighfar sebanyak-banyaknya. Dengan begitu insya Allah rizki kita tidak akan tertahan karena perbuatan kita sendiri. Yang keenam, tidak menjaga badan. Kesehatan merupakan senjata utama untuk menjemput rizki yang sudah Allah sediakan untuk kita. Dengan selalu menjaga kesehatan, secara tidak langsung kita juga menjaga karunia dan rizki yang diberikan Allah kepada kita. Perlu kita ketahui bersama, badan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengerjakan ibadah, beramal soleh, dan mengerjakan hal yang bermanfaat lainnya. Jika pemanfaatan badan dilakukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi berhias dosa dan maksiat, maka insya Allah rizki kita pun akan terasa sangat sulit untuk kita dapatkan. Oleh karenanya, jagalah karunia yang telah dititipkan Allah kepada kita. Dengan begitu, maka insya Allah Allah pun akan menjaga kita atas karunia dan rizkinya kepada kita. Yang ketujuh, ria dan pamer kekayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang suka memamerkan harta kekayaannya dan amal kebaikan yang dilakukannya. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia. Padahal seharusnya semua perbuatan tersebut harus diniatkan untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kebiasaan ria dan suka pamer harta kekayaan ini bisa menjadi salah satu yang tanpa disadari bisa menolak rizki seseorang. Karena secara tidak langsung, sifat ria atau suka pamer harta kekayaan merupakan sikapnya orang-orang yang sombong. Karena orang-orang yang seperti ini menganggap bahwa harta yang didapatnya selama ini adalah kerja kerasnya sendiri, hasil kepintaran yang mencari rizki tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal rizki yang kita dapat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci hambanya yang kerap ria dan memamerkan harta bendanya. Yang terakhir, penggerutu dan suka marah. Orang yang gemar menggerutu umumnya adalah orang yang merasa tidak puas dan sulit memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan bisa marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang tengah dialaminya. Penggerutu tidaklah sama dengan pengeluh yang selalu komplain dengan rasa putus asanya. Penggerutu biasanya akan memarahi dan menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang tengah menimpanya. Padahal orang yang suka marah dan menggerutu termasuk dalam orang yang kufur, yakni orang yang tidak menerima takdir Allah yang telah terjadi kepadanya. Si penggerutu tidak akan bersyukur atas nikmat yang diterimanya karena menganggap semua itu seperti masalah. Kebiasaan kufur yang demikian ini bisa menjadi salah satu penghambat datangnya rizki kepada kita. Oleh sebab itu, hilangkan secara perlahan sikap kufur yang masih melekat pada diri kita, supaya rizki yang diberikan Allah bisa sampai kepada kita semua. Demikianlah video kali ini. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.